Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Rawaitu ta'allum wa ta'lim wal mudhakara wa tadhkir wa naf'a al-intifa' wal ifada al-istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati ala ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Tashilut Turuqat, kitab Tashilut Turuqat lil Imam Al-Amriti, yaitu nazam daripada Al-Waraqat. Nazam daripada Al-Waraqat. Ilmu usulil fikih. Kita akan belajar ilmu usulil fikih. Nanti kita random aja ya. Di setiap pertemuan ada satu bab. Satu pertemuan satu bab. Nah, ini sistemnya sistem hataman aja. Jadi kalau ada waktu saya langsung baca Tashilut Turuqat. Dan juga jangan lupa nanti saya setiap hari akan ada kajian 3 bait fikih mazhab Syafi'i dan 3 bait fikih mazhab Ahmad ibn Hanbal. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kullu amrin li bali la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa abtar iqtida'an bi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dipanjang lebarin karena muqaddimah. Qala al-faqir asy-syaraf al-amriti dzul ajzi wat taqsiri wat tafriti. Berkata siapa al-faqir? Al-faqir biasanya para ulama al-faqir lil ilm, al-faqir semuanya ala kulli hal. Al-faqir 'inda rabbih al-ghani. Jadi ini adalah kata-kata yang kata-kata tawaduk dari beliau disebut al-faqir asy-syaraf. Kemudian al-amriti yaitu Syarafuddin al-amriti dzul ajzi yang punya kekurangan, taqsir juga kekurangan, tafrid salahan dan lain sebagainya. Imam al-Amriti adalah salah satu nazim yang sangat saya kagumi. Salah satu nazim yang sangat saya suka. Kenapa? Karena nazaman beliau sangat gampang untuk dipahami dan susunannya juga enggak sulit, enggak rancu seperti kitab nazaman-nazaman yang lain. Alhamdulillahilladzi qad azhara ilmal usuli lil wara wa ashhara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kok miring-miring. Alladzi qad azhara yang sungguh azhara menjelaskan ilmu usuli bagi ilmu usuli terhadap ilmu usul lil wara kepada manusia wa ashhara dan memasyhurkan ala lisan Syafi'i atas lisannya Imam Syafi'i wa hawwana idawwana menulis fahwa alladzi lahu ibtida'in dawwana dan sesungguhnya Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali menulis secara keilmuan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Artinya apa? Artinya Imam Asy-Syafi'i ini hawwana wa jamma'. Jadi Imam Asy-Syafi'i di sini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperjelas ilmu usul, menyebarkan ilmu usul dengan lisannya Imam Asy-Syafi'i, yang Imam Asy-Syafi'i ini hawan wa dawwan. Hawana jama'ah. Awalnya apakah para mujtahid sebelumnya tidak paham tentang usul fikih? Mereka semuanya paham. Akan tetapi yang hawan wa dawwan, yang pertama kali mengumpulkan ilmu usul fikih menjadi sebuah keilmuan adalah Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah. Lalu setelah itu lahirlah kitab seperti Al-Mustashfa dan kalau yang kecil ya Al-Waraqat ya, sedang kita mau pahami ini. Terus juga dawwana lalu dituliskan menjadi kitab Ar-Risalah. Pokok-pokok di dalam ilmu usul fikih tertulis dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Lanjut. Wa tab'athu an-nas hatta asara qutban sigar al-hajmi aw kibara. Ya setelah itu, setelah Imam Asy-Syafi'i menuliskan kitab Ar-Risalah,
wa taba'athu, dan mengikutihu terhadap Imam Asy-Syafi'i an-nasu siapa manusia, hatta sara, sampai ada qutban, yaitu beberapa kitab sigara yang kecil, sigara al-hajmi yang kecil bentuknya, au kibarata yang besar. Jadi setelah itu lahirlah kitab-kitab usul yang bermacam-macam, dari yang gede sampai yang kecil, dari yang kecil sampai yang gede. Contohnya seperti Al-Mustashfa, Al-Wajiz, kalau yang kontemporer Al-Wajiz karya Dr. Wahbah Zuhaili dan lain sebagainya. Terus ya kalau yang kecil ya seperti kitab Al-Warakat ini. Wa khairu kutubihi as-sighari ma sumi bil warakati lil Imam al-Harami, dan kitab yang kecil khairu kutubihi, dan sedangkan paling baiknya kitab-kitab yang kecil as-sighari, yang kecil, masumi adalah sesuatu yang dinamakan bil warakati dengan Imam dengan kitab al-warakat lil Imam al-Harami yang ditulis oleh Imam Ar-Ramain. Kenapa kok disebut dengan Imam al-Haramain? Karena beliau menjadi mufti, menjadi pengajar di Haramain Asy-Syarifain, yaitu Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Lalu disebut dengan al-warakat karena di sini cuma kumpulan-kumpulan daripada warakah. Apa warakah? Kertas. Waqad su'iltu muddatan. Ini kata Imam Al-Imriti. Waqad su'iltu, dan sungguh diminta sampai saya, muddatan di suatu waktu, fi nuzmihi, di dalam menazamkan kitab al-warakat, musahilan, untuk mempergampang, lihifzihi, untuk dihafalkan, wa fahmihi, dan memahaminya. Jadi berarti memang diminta untuk menazamkan kitab Al-Warakat ini. Banyak beliau seperti Jurmiyah ya, yang terkenal di Indonesia disebut dengan Emriti, gitu kan. Kitab Emriti fi Nahwu itu karyanya Imam Emriti. Terus juga Imam Emriti punya nazam nazam At-Tahrir. Terus juga beliau punya nazam Takrib. Beliau juga punya nazam Takrib, dan ini salah satunya juga nazam di dalam ilmu usul fikih. Falam ajid mimma su'iltu budda wa qad syara'tu fihi mustamidda, dan tidak menemukan siapa aku dari apa yang diminta budda sama sekali, wa qad syara'tu, dan sungguh memulai siapa aku fihi di dalam mengarang, mustamidda, dalam berpegang teguh, meminta min rabbina, dari Tuhanku, at-taufiqa, terhadap taufik, lis-shawabi, untuk perkara yang baik, terhadap benar, wa naf'a, dan manfaat, fid dharaini, di dalam dua rumah, yaitu dunia dan akhirat, bil kitabi, dengan kitab. Artinya beliau diminta dan tidak punya jawaban kecuali yang membuatkan nazaman ini. Lalu beliau membuat nazaman ini, dan setelah beliau memulainya, beliau minta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar tulisannya ini benar dan juga bermanfaat bagi beliau di dunia wal akhirah. Ini an-naf'a fid dharaini bil kitabi. Lalu masuk kepada bab usulul fikih, bab usul fikih. Ini nanti saya sampai kepada abwab usulil fiqh. Kita gampang-gampangkan saja. Ini sistem hataman. Bab usulil fiqh, haka usulil fiqh lafzan laqaba lil faini min juz'aini qad tarakkaba. Haka khudh. Ini hakal usul ay khudh. Ambillah usul al-fiqh, terhadap usul fiqh, lafzan sebagai lafal laqaba, yang melakabkan, sebagai lakab, sebagai nama, lil fanni, untuk satu fan, min juz'aini, dari dua juz, dari dua kalimat, qad tarakkaba, sungguh tersusun usulul fikih. Jadi kata usulul fikih adalah satu lafal yang menjadi nama, identitas, menjadi sebuah identitas atau menjadi sebuah nama dari satu fan yang tersusun daripada dua kalimat. Apa usul wal fiqh? Disebutkan di dalam bait yang ke-10, al-awwalul usulu tsumma tsani al-fiqh wal juz'ani mufradani. Maksudnya yang pertama al-usul, al-awwalu al-usul,
Yang pertama adalah usul, summa tsani yang kedua al-fiqh adalah fikih, wal juz'ani dan sedangkan dua juz ini mufradani sama-sama mufrad. Artinya al-usul wal fiqh sama-sama mufrad, tidak tersusun, artinya tidak tersusun dari kalimat-kalimat yang lain. Kenapa mufrad tidak dimaksudkan dengan mufrad yang bermakna satu? Karena usul itu adalah jamak. Maka kata mufradani di sini artinya ghairu murakkabaini, tidak tersusun lagi, artinya sama-sama mufrad, tidak jumlah, bukan syibhul jumlah. Fal aslu ma alaihi ghairuhu buni wal far'u ma ala siwahu yanbani. Maka fal aslu, maka sedangkan al asal ma alaihi ghairuhu, apa yang atasnya, ghairuhu apa selainnya, bunia dibangun. Yang disebut dengan usul adalah sesuatu yang di atasnya itu terbangun sesuatu yang lain. Kalau pohon, usul ini akarnya, gitu kan? Kalau bangunan, usul ini adalah pondasinya. Makanya ma alaihi ghairuhu buni, sesuatu yang atasnya sesuatu yang lain dibangun, gitu ya. Kalau rumah adalah pondasinya, kalau pohon itu disebut dengan akarnya. Wal far'u dan sedangkan fara' ma alaihi siwahu yambani. Kalau fara' adalah sesuatu yang atas sesuatu yang lain dia terbangun. Dia terbangun dari sesuatu yang lain, di sesuatu yang lain. Ya, cabang-cabang pohon itu disebut dengan fara'. Kalau rumah ya bangunan ke atasnya itu disebut dengan fara'. Jadi kata pertama adalah kata usul. Kata pertama adalah kata usul. Ini benar toh? Ya. Terus wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i jaa ijtihadan duna hukmi qat'i. Yang disebut dengan fikih adalah ilmu setiap hukum syara', ilmu setiap hukum syara', jaa ijtihadan, tapi dengan cara ijtihad. La aduna hukmil qat'i, bukan yang hukum qat'i yang udah pasti, tapi yang dibahas di dalam fikih adalah setiap hukum syara' yang didapatkan dalam cara berijtihad, dengan cara berijtihad. Gitu ya, harus dipahami dulu. Bukan hukum qat'i. Contoh kayak hukum qat'i, Allahu ahad, Allah satu, itu hukum qat'i, maka tidak boleh, tidak perlu dan tidak disebutkan dengan fikih. Contoh juga salat yang 5 waktu itu wajib. Ini bukan urusan fikih, udah. Ini qat'i, hukum qat'i. Kenapa? Karena sudah jelas perintahnya gitu. Falaysa bihadza tsalatsa yusamma fiqhan. Oke. Wal hukmu dan sedangkan hukum, wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma hurima. Sedangkan hukum ini nantinya ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Akan tetapi di dalam kitab warakat hukum wad'i dan hukum taklifi ini jadikan satu. Jadi sebenarnya ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Apa yang disebut dengan hukum taklif adalah hukum yang diberatkan kepada orang mukallaf. Disebut dengan hukum taklifi, yaitu yang 5: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu disebut dengan hukum taklifi. Hukum yang diberatkan kepada orang mukallaf. Secara gampangnya seperti itu ya. Kalau definisi aslinya ada di kitab. Terus ada hukum namanya hukum wad'i, yang hukum yang diletakkan kepada sebuah ibadah atau sebuah perkara, muamalat, baik ubudiyat atau muamalat.
yang diletakkan kepada ubudiyat ataupun muamalat. Apa? Sah dan tidak sah. Gitu. Jadi ini diletakkan ke mana? Diletakkan kepada ubudiyatnya dan muamalatnya. Tapi kalau hukum yang 5 tadi, taklif ini diberatkan kepada mukallaf. Maka tapi kalau di dalam kitab Tashilut Turuqat disamakan antara taklif dengan wad'i disatukan. Saya akan baca wal hukmu, dan sedangkan hukum wajibun itu wajib, wa mandubun dan mandub, wa ma ubiha dan sesuatu yang diperbolehkan, wal makruhu dan makruh, ma hurrima beserta sesuatu yang diharamkan, ma'as sahihi beserta sahih mutlaqan secara mutlak, wal fasidi dan fasid min qaidi hadaini au min abidi, dari akad dua ini, au min abidi atau dari qaidin dari orang yang berakad, hadaini au min abidi atau dari orang yang beribadah. Jadi hukum sebenarnya dibagi menjadi dua dulu secara umum. Ada hukum namanya taklifi, ada hukum namanya wad'ah. Kalau hukum taklifi yang 5, wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Kalau hukum wad'i ada sah dan fasid, tidak sah. Itu disebut dengan hukum wad'i. Lalu diterangkan apa yang disebut dengan wajib. Kenapa? Karena wajib di dalam setiap fan itu beda penjelasannya dan beda definisinya. Gak usah setiap fan. Di dalam fan fikih antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad bin Hanbal ini untuk mendefinisikan kata wajib beda. Di mana mazhab Syafi'i ada wajib, fardu, itu sama saja. Akan tetapi di dalam mazhab Ahmad bin Hanbal wajib dan fardu beda. Gitu kan? Maka apa yang disebut dengan wajib di dalam fikih, fal wajibul mahkumu bis sawabi fi fi'lihi wat tarki bil iqabi. Yang disebut dengan wajib adalah sesuatu yang dihukumi dengan as-sawab, dengan pahala. Jadi orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala, fi fi'lihi di dalam mengerjakannya, wat tarki dan meninggalkan bil iqabi dengan siksa. Nah, ini yang disebut wajib di dalam fikih, beda dengan yang wajib dalam tauhid. Kalau wajib dalam tauhid adalah akal tidak menerima kepada kebalikannya. Akal tidak menerima kebalikannya atau ketiadaannya. Contoh, Allah wajib maujud, Allah wajib ada atau wujud. Maka akal tidak menerima kalau Allah tidak ada. Itu ini disebut wajib. Bukan kita mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dituduhkan oleh teman-teman kita dari seberang yang mengatakan bahwa tidak ada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Masa mewajibkan Allah? Kita enggak mewajibkan. Sering saya katakan suatu cara cepat atau bagaimana kita memahami sifat yang 20, kita harus paham dulu bedanya asma was sifat. Itu kan. Kalau mereka mengatakan bahwa Allah itu punya nama, punya sifat yang banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa kok enggak masuk di dalam sifat yang 20? Bedakan dulu asma was sifat. Yang pertama, harus tahu pemahaman apa arti makna dari sifat dan asma, perbedaannya. Yang kedua adalah apa tujuannya? Ada sifat yang 20 atau ada yang bilang 21, ada yang bilang 13 gitu kan. Tapi semuanya tujuannya sama. Apa? Kalau pakai Aqidatul Am ada 20 sifat. Apa sih 20 sifat itu wajib kepada Allah? Itu sebagai koreksi atau sebagai tanda bahwa itu Tuhan. Kalau dia mencukupi syarat, sebagai syarat Tuhan, kalau mau menjadi Tuhan harus cukup syarat yang 20. Gampangnya kayak gitu. Nah, contoh wujud ada, oke. Ada beberapa yang dituhankan oleh manusia itu ada. Tapi wujud qidam dahulu udah hilang. Yang kedua ini udah hilang. Gak bisa selain Allah Subhanahu wa taala, gak bisa dudukin yang dahulu ini. Kenapa? Ada yang dituhankan oleh mereka adalah manusia. Sementara
manusia ini keluar setelah manusia-manusia yang sebelumnya. Ya, berarti tidak dahulu. Yang kedua, apa? Ada patung. Tidak dahulu karena patung itu terbuat dan lain sebagainya. Matahari, ada yang buat, berarti nggak ada yang bisa menduduki di kedua ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ketiga bakal yang nyembah batu ya batunya akan hancur, yang nyembah manusia ya manusianya akan mati dan lain sebagainya. Lanjut, wan nadbu dan sunnah ma fi fi'lihi thawabu, di dalam mengerjakannya ada pahala, walam yakun fi tarkihil iqabu, dan tidak ada di dalam meninggalkannya iqab. Jadi perkara yang sunnah adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan siksa. Akan tetapi kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, siapa orang yang gampang meninggalkan sesuatu yang sunnah, dia akan gampang meninggalkan sesuatu yang wajib. Di suatu saat akan gampang meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau sudah menyepelekan perkara sunnah, maka dia suatu saat akan menyepelekan perkara yang wajib. Itu kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Perkara yang sunnah, wa dhabitul wa laysa fil mubahi min thawabi fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Dan kalau yang disebut dengan mubah apa, wa laysa fil mubahi, tidak ada di dalam mubah min thawabi dari pahala, fi'lan baik mengerjakannya, au tarkan atau meninggalkannya, bal wala iqabi dan juga tidak ada siksa. Artinya sesuatu yang mubah itu adalah sesuatu yang tidak dapat mendapatkan pahala baik dikerjakan atau tidak, seperti makan, minum, berkendara dan lain sebagainya, kecuali nantinya sesuatu yang mubah ini ada embel-embelnya, diniati dengan baik, maka masuk kullu amri apa, innamal a'malu binniyah. Setiap sesuatu harus dengan niat. Jadi sesuatu yang mubah bisa menjadi sunnah, sesuatu yang mubah bisa menjadi wajib, gitu kan? Sesuatu yang mubah bisa menjadi haram, gitu. Sesuatu yang mubah bisa menjadi makruh. Contoh, sesuatu yang mubah menjadi sunnah, sesuatu yang mubah menjadi sunnah. Apa contohnya? Kita makan mubah, tapi kita niatkan makan ini untuk kita bisa belajar lebih sehat-sehat, belajar dan lain sebagainya, atau yang cari nafkah, maka sunnah, gitu kan? Atau malah bisa jadi wajib kalau nggak makan dia nggak bisa nafkah. Kenapa? Sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu yang wajib, maka itu wajib. Contoh, ngambil tangga, kita disuruh naik ke genteng. Naik ke genteng hukumnya wajib, diperintah sama guru wajib ngikutin, gitu kan. Terus maka ngambil tangga juga wajib. Kalau dibutuhin, kalau nggak dibutuhin ya ora, gitu kan. Maka sesuatu yang mengantarkan kepada perkara yang wajib maka menjadi wajib. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang sunnah maka dia akan menjadi sunnah. Wadhabitul makruhi aksu ma nudib. Kalau makruh kebalikan daripada sunnah. Hadzalikal haramu, seperti itu juga haram. Aksu ma yajib adalah kebalikannya sesuatu yang wajib. Jadi kalau makruh kebalikannya yang sunnah. Kalau tidak dikerjakan dia akan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan ya ora apa-apa. Contoh seperti yang merokok, ada orang yang bilang rokok itu adalah makruh dan lain sebagainya. Minum pakai tangan yang kanan, itu kan sunnah, tapi kalau kita tidak lakukan, kita makruh kita pakai tangan kiri, maka kalau pakai tangan kiri ya ora popo. Tapi kalau kita pakai tangan kanan malah dapat pahala, dengan pahala sunnah dan juga pahala keluar daripada sesuatu yang makruh. Terus kadzalikal haram, kalau haram kebalikannya sesuatu yang wajib. Kalau haram juga kebalikannya sesuatu yang wajib. Artinya apa? Kalau kita kerjakan, kita mendapatkan dosa, mendapatkan siksa. Kalau kita tidak kerjakan, mendapatkan pahala. Akan tetapi di dalam kitab
perkara yang perkara yang makruh dan perkara yang haram itu ada imtisalan. Ada kata imtisalan di dalam kata makruh dengan haram. Ini yang jarang dipahamin. Jadi yang disebut dengan haram tadi adalah sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Tapi mendapatkan pahala kalau imtisal, dia niat meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Jadi hari ini saya enggak mabok. Hari ini saya enggak nyuri. Hari ini saya enggak zina. Hari ini saya enggak maksiat, tidak melakukan maksiat. Apakah saya akan mendapatkan pahala? Belum tentu. Kalau saya meninggalkan itu semua bukan karena Allah, ya saya enggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya meninggalkan itu semua karena Allah, maka saya dapat pahala. Kenapa? Karena ada orang yang enggak mabok. Hari ini enggak mabok karena dia enggak punya duit untuk beli alat minuman untuk mabok gitu. Ada yang enggak zina karena dia enggak punya kesempatan untuk itu. Maka dia tidak mendapatkan pahala dengan itu karena dia tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Lain sebagainya. Maka di situ harus ada imtisal. Perkara yang makruh seperti itu juga akan mendapatkan pahala kalau meninggalkan sesuatu yang makruh, kalau imtisal karena dia niat ingin mengikuti apa yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada kata imtisal. Di bab haram dan bab makruh ada kata imtisal. Jadi dari situ para ulama mengatakan agar kita mendapatkan pahala dari semua apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan adalah dengan cara kalau mau tidur malam-malam atau pada saat mau tidur kita niatkan, ya Allah, ngomong, ya Allah, saya tidak melakukan dosa, saya tidak melakukan maksiat karenamu ya Allah. Maka maksiat apapun yang enggak dikerjakan pada hari itu, dia akan mendapatkan pahala itu semua. Gitu ya. Ini cara cerdas, cara pintar. Makanya semua pekerjaan orang mukmin dengan cara itu, semua pekerjaan orang mukmin, semua pekerjaan orang muslim adalah ibadah kecuali maksiat. Jadi di hari itu dia nggak ngelakuin maksiat apapun terhitung pahala. Dia nggak nyuri, dia nggak mabok, dia nggak zina, dia nggak nggak bohong dan lain sebagainya. Semuanya akan mendapatkan pahala dengan itu. Karena apa? Karena dia sudah imtisal, ngomong bahwa ya Allah, saya nggak ngelakukan itu semua karenamu, bukan karena nggak ada kesempatan, bukan karena nggak punya duit dan lain sebagainya. Wadabitus sahihi, di sini selanjut, wadabitus sahihi ma ta'allaqa bihin nufudhu wa i'tiqadan mutlaqa ila akhirih. Kita bahas di pembahasan berikutnya. Jadi pembahasan sekarang sampai kepada pembahasan pembahasan hukum taklif yang 5, wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Nanti kita pelajarin fasid dengan sah dan lain sebagainya di pertemuan berikutnya, karena baterai HP sudah 15%. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab.